Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan selalu support channel ini. Terima kasih juga kepada para dermawan yang sudah berbagi rezeki kepada kami. Semoga rezeki kakak-kakak dilipat gandakan, amin. Cahaya pedang kembali menyala, diikuti oleh kobaran api pedang, dan pedang pembunuh naga sekali lagi berbenturan dengan kekuatan Kaisar Ilahi. Kali ini, api abu-abu itu tidak lagi menggerogoti secara perlahan, tetapi berubah menjadi binatang purba yang lapar dan rakus, langsung melahap seluruh pedang suci emas tersebut. Suara mendesis dan memekakkan telinga yang membakar terus berlanjut tanpa henti. Rune ilahi berwarna emas, yang diwariskan selama puluhan ribu tahun, dengan cepat berubah menjadi hitam, terpelintir, dan hancur, sementara esensi ilahi memancarkan ratapan yang menyayat hati. Kekuatan ilahi yang terkumpul di dalam artefak selama berabad-abad lamanya terkikis dan terbakar habis lapis demi lapis oleh kobaran api yang kacau. Untuk pertama kalinya, ketenangan Jin Wu yang selama ini tak tergoyahkan hancur sepenuhnya, dan rasa takut yang mendalam muncul di matanya. Dia jelas merasakan bahwa saat rune ilahi hancur, hubungannya dengan alam ilahi sedang diputus secara paksa, fondasi artefak kelahirannya hancur, dan buah daunnya terguncang dan bergetar. Berhenti, minggir, dia meraung marah, mengerahkan seluruh kekuatan ilahinya untuk mengguncang pedang, mencoba menangkis Chen Ping dan memutus erosi api. Namun pada saat kekuatan ilahi itu bocor, Zier memanfaatkan kesempatan tersebut. Pedang abadi jurang ungu menembus lapisan pertahanan ilahi, ujungnya masuk dari punggungnya dan keluar melalui dadanya. Serangan pedang ini, yang diresapi dengan seluruh kultivasi abadi Zier yang tersisa, merobek cahaya ilahi pelindung dari Dewa Emas Luo Agung, memutus asal tubuh fisiknya, dan merusak parah meridian kekuatan ilahinya. Pada saat yang bersamaan, Jiang Xuelan mengangkat tangannya dan membentuk segel. Es yang sangat dingin membekukan lutut Jin Wu. Es itu merambat naik ke tulang keringnya, menutup pembuluh darah di tungkai bawahnya, mengunci ruang untuk teleportasi, dan memutus jalur pelarian terakhirnya. Terkepung dari tiga sisi, pukulan telak telah selesai. Chen Ping menahan rasa sakit yang luar biasa yang terasa seperti meridiannya akan meledak, dan mengerahkan seluruh esensi kekacauan yang tersisa untuk mendorong api pada pedang. Api abu ungu mengalir di sepanjang permukaan gagang pedang dan langsung menyapu seluruh lengan kanan Jin Wu. Sunyi dan tanpa suara, tanpa ledakan dahsyat, tanpa gelombang panas yang menyengat. Lengan, otot, pembuluh darah, dan sumber kekuatan ilahi Jin Wu Hao yang kuat semuanya meleleh menjadi kobaran api yang kacau. Daging, meridian, tulang, dan pola dao ilahi yang melekat padanya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tangan kanannya, yang menggenggam erat kekuatan Kaisar Dewa, hancur total. Tanpa kekuatan ilahi dari pemiliknya, pedang ilahi tertinggi yang rusak dan patah itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya dan jatuh dari udara, hancur menjadi dua bagian begitu menyentuh tanah. Rasa sakit yang luar biasa menusuk jiwanya, dan tubuh Jin Wu bergetar hebat. Kekuatan ilahinya melonjak mundur, dan tubuhnya perlahan roboh. Kobaran api yang kacau itu berkumpul, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan perlahan menghanguskannya dari atas ke bawah. Daging dan darah larut, meridian kembali menjadi ketiadaan, tulang berubah menjadi abu, dan jejak terakhir kehidupan, keilahian, dan esensi Taoisme semuanya terbakar menjadi abu. Sesaat kemudian, hanya tersisa segenggam abu hitam halus di tanah. Angin sepoi-sepoi meniupnya, dan abu itu tersebar serta bercampur dengan tanah yang hangus, tanpa meninggalkan jejak. Setelah gerakan mematikan itu selesai, energi dan semangat mereka yang tegang tiba-tiba runtuh, dan ketiganya tidak dapat bertahan lagi, jatuh ke tanah satu demi satu. Chen Ping berlutut dengan satu lutut,
pedang pembunuh naga tertancap di tanah untuk menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Dia terengah-engah, tenggorokannya kering dan terasa terbakar, seolah tersumbat butiran kasar dan amplas. Wajahnya sepucat kertas, bibirnya tanpa darah, dantiannya kosong dan mati rasa. Kekacauan primordialnya telah berkurang lebih dari setengahnya, dan meridiannya dipenuhi retakan mikroskopis yang tidak dapat diperbaiki. Setiap gerakan akan memicu rasa sakit yang luar biasa. Jiang Xuelan tergelincir menuruni pilar batu aula utama dan ambruk ke tanah yang dingin. Jari-jarinya gemetar tak terkendali, lengannya sakit dan mati rasa, esensi Dewa Es-nya benar-benar habis. Dan aura dingin di sekitarnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mempertahankan lapisan es tipis di tanah. Bibirnya pucat, napasnya lemah, dan setiap kali bernapas, kristal es kecil mengembun di lubang hidungnya. Racun dingin itu berbalik menyerang meridiannya, dan rasa sakit yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuhnya. Zier berlutut dengan kedua lututnya. Pedang abadinya tertancap diagonal di sisinya, rambut hitam panjangnya basah kuyup oleh keringat, menempel di pipinya yang pucat. Dadanya naik turun hebat, napasnya berat dan serak. Dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya untuk membunuh 19 kali, dan jalur keabadiannya telah rusak hingga 70%. Fondasi kultivasinya tidak stabil, dan cahaya ungu di sekitarnya berkedip-kedip seperti lilin tertiup angin, siap padam kapan saja. Lembah itu sunyi senyap, kecuali suara napas lelah ketiga orang itu yang terbawa angin. Setelah jeda yang cukup lama, Chen Ping berhasil menahan rasa pusingnya. Suaranya serak dan lemah, kali ini, seharusnya sudah benar-benar berakhir. Api kekacauan telah membakar tubuh fisik, melarutkan esensi ilahi, dan bahkan tidak meninggalkan serpihan tulang pun. Kekuatan penuntun tidak memiliki apapun untuk dipegang. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak di kehampaan langit. Cahaya itu bahkan lebih menyilaukan dan megah daripada 18 kebangkitan sebelumnya, seperti matahari yang baru terbit, melayang di udara dan menerangi seluruh lembah. Abu yang berserakan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membeku di udara, berputar-putar, dan berkumpul menjadi bola seolah waktu telah berbalik. Pertama, kumpulkan tulang-tulang, pulihkan daging dan darah, susun kembali meridian, bentuk kembali cangkang luar jiwa, dan sebarkan asal ilahi. Dalam sekejap mata, Jin Wu berdiri tanpa terluka, jubahnya bersih tanpa noda, semua lukanya hilang, otoritas kaisar ilahinya yang hancur dipulihkan ke keadaan semula, dan cahaya ilahinya bahkan lebih suci dan berkuasa dari sebelumnya. Untuk ke-19 kalinya, kebangkitan. Tawa histeris menggema di langit dan bumi, membawa tekanan dimensional yang menghancurkan pikiran semua orang, hahaha. Untuk ke-19 kalinya, bahkan api ilahi kekacauan, yang membakar sumber keberadaan itu sendiri, tidak dapat memutuskan peningkatan dimensional alam ilahi. Kartu truf apa lagi yang kau miliki? Jurus mematikan apa lagi yang kau punya? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan, kata-katanya sangat tajam, aku katakan terus terang. Kecuali kau melenyapkan jiwa kelahiranku yang berakar pada asal mula alam ilahi, memutuskan jejak dimensi Tuhan yang Maha Esa, dan sepenuhnya melucuti koordinat jiwaku dari para orang suci di alam atas, tidak seorang pun di seluruh surga dan berbagai alam dapat membunuhku sedikit pun. Jiwa, jejak dimensi. 4 kata pendek ini menghantam pikiran Chen Ping seperti petir, menembus semua kebingungan dan kabut. Dia bergidik, mata ungunya tiba-tiba berbinar, dan kemudian perasaan tak berdaya yang luar biasa melanda dirinya. Dia akhirnya memahami inti permasalahan tersebut. Tubuh fisik, hukum, dan artefak ilahi dari seorang Dewa Emas Luo Agung semuanya adalah hal-hal eksternal. Jiwa kelahiran yang berakar di dimensi alam ilahi adalah fondasi fundamentalnya.
Semua metode pembunuhan di alam bawah hanya dapat menghancurkan tubuh fisik, metode tersebut tidak dapat menjangkau jiwa ilahi yang tersegel di lintas dimensi. Selama jiwa masih ada, alam ilahi dapat mengunci koordinat tersebut dan tanpa henti membimbing kebangkitan. Namun, tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat kedua alam abadi emas. Sekalipun kekuatan kekacauan dapat menahan semua hukum, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu dunia ini dan tidak dapat menyentuh asal jiwa ilahi dari dimensi yang lebih tinggi. Zier seketika memahami semua sebab dan akibatnya. Ia perlahan bangkit, menopang dirinya dengan pedang abadinya, bilahnya sedikit bergetar, matanya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Alam ilahi melindungi kita, mengunci jiwa ilahi asli kita. Bahkan jika tubuh fisik kita binasa 1000 kali, jiwa ilahi kita akan bertahan, memberi kita keabadian. Sejak awal, kita bertarung dalam permainan mematikan yang ditakdirkan untuk kita kalahkan. Jika kita tidak dapat menembus penghalang dimensi dan mencapai jiwa yang tersegel, kita tidak akan pernah menang. Chen Ping membiarkan lengannya terkulai lemas, ujung jarinya terasa dingin seperti es. Rasa tak berdaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya, menghancurkan secercah semangat bertarung terakhirnya. Jiang Xuelan mengangkat matanya, mata birunya yang jernih dan sedingin es memantulkan cahaya keemasan yang memenuhi langit, menerangi sosok Jin Wu yang angkuh, dan juga mereka bertiga, yang dipenuhi luka dan kelelahan. Dia menggenggam kerucut es kecil yang padat di tangannya, rasa dinginnya samar dan halus, ujung jarinya gemetar. Jalan di depannya gelap gulita, dan dia tidak lagi dapat menemukan arah untuk melangkah. Jin Wu memanfaatkan umpan balik dari kebangkitannya, melihat kekuatan ilahinya melonjak terus-menerus. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya dengan ringan, mengirimkan pecahan cahaya pedang emas yang menembus udara. Chen Ping dengan tergesa-gesa menangkis, tetapi cahaya pedang bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, dan kekuatan dahsyat itu meledak seketika, merobek daging dari bahunya dan meninggalkan luka dalam yang mengerikan hingga tulang terlihat. Darah panas mengalir di bahu dan lehernya, meresap ke jubah abu-abunya dan membakar kulitnya. Chen Ping terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Api kekacauan yang tersisa telah padam sepenuhnya, dan dantiannya kosong. Dia bahkan tidak bisa memadatkan secercah cahaya pedang. Jiang Xuelan tidak sempat menghindar. Beberapa pancaran cahaya ilahi yang halus mengenai anggota tubuhnya, menyebabkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Api ilahi membakar kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Energi vitalnya telah habis, dan penghalang pelindung esnya runtuh dengan sendirinya, membuatnya tak berdaya untuk mempertahankan perlindungan sekecil apapun. Aura Zier melemah, esensi abadi miliknya terkuras, dan dia bahkan kesulitan memegang pedang abadi. Cahaya abadi di sekitarnya redup dan hampir hilang. Situasi yang sangat genting, jalan buntu total. Jin Wu perlahan melangkah maju, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi. Dia menatap ketiga pria yang terluka yang telah kehabisan kartu truf mereka, senyumnya kejam dan angkuh, tiga anjing liar yang berjuang untuk hidup, apakah kalian sudah cukup berjuang? Sekarang, aku akan mengirim kalian semua untuk binasa bersama, jiwa kalian dipenjara di alam ilahi, untuk menderita siksaan dibakar hingga ke langit selamanya. Dia perlahan mengangkat otoritas Kaisar Ilahi yang telah dipulihkan, dan 10.000 kaki cahaya keemasan berkumpul di ujung pedang. Sebuah pukulan fatal akan segera terjadi, dunia berubah warna, dan angin kencang tiba-tiba berhenti. Tepat ketika cahaya pedang hendak jatuh, riak-riak menyebar tanpa suara di sudut kehampaan. Sesosok yang diselimuti jubah hitam muncul entah dari mana, seperti hantu dari jurang maut, melangkah keluar dari kehampaan. Pendatang baru itu terbungkus jubah hitam tebal dari kepala hingga kaki, dengan tudung menutupi wajahnya dan tak sejengkal pun kulitnya terlihat.
Dia memancarkan aura yin yang ekstrim, dingin yang ekstrim, dan keheningan yang sangat mencekam. Kekuatan ini bukan milik energi iblis, bukan pula cahaya ilahi, atau energi spiritual abadi. Kekuatan ini melampaui 5 elemen dan 6 jalan, berasal dari alam bawah dan mengarah langsung ke sumber jiwa dari segala sesuatu. Ia menggenggam erat sebilah pisau pendek berwarna hitam di tangan kanannya. Bilah itu diselimuti api biru yang menyeramkan, dan api gaib itu menari tanpa suara, membakar kehampaan di sekitarnya dan memadamkan setiap cahaya spiritual yang tersisa. Apapun yang menyentuhnya akan merasakan sakit yang menusuk jiwanya. Klan hantu menghususkan diri dalam hukum jiwa ilahi, menggunakan api dunia bawah. Mereka adalah satu-satunya ras di seluruh surga dan berbagai alam yang mampu menyerang langsung jiwa ilahi asli. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba menyempit, dan detik berikutnya, kegembiraan yang luar biasa menyelimutinya, dan harapannya, yang hampir padam, seketika menyala kembali. Dia mengenali aura itu adalah aura klan hantu, dan sama dengan aura Mingli. Kultivator hantu berjubah hitam itu perlahan berjalan menghampiri Chen Ping, sedikit membungkuk, dan berbicara dengan penuh hormat. Suaranya yang serak dan dalam keluar dari balik tudungnya, nadanya gelap dan menggema, seperti angin yang bergema dari jurang terdalam. Tuan Chen, saya Gui Qi, pengguna pedang 9 dunia bawah. Di masa lalu, Anda membantu klan hantu dan menyelamatkan yang mulia klan hantu kami dari tangan klan dewa. Seluruh klan saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Setelah mendengar bahwa Anda terjebak dalam situasi berbahaya di alam ilahi, saya datang dari alam atas khusus untuk membantu Anda. Chen Ping menekan keterkejutannya dalam hati, suaranya kering dan cepat, menatap tajam ke arah pihak lain. Kau bisa menyerang sumber jiwa ilahi. Gui Qi perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang pupil vertikal biru gelap di balik tudungnya. Api gaib di matanya masih berkedip-kedip, dan tekanan jiwa ilahinya sedikit bocor keluar, mungkin saja. Kebangkitan para dewa bergantung pada saat tubuh fisik binasa, jiwa ilahi sejenak meninggalkan tubuh, melewati pusaran dimensi hampa, dan kembali ke asal alam ilahi. Selama jiwa dicegat dan asal-usulnya dihancurkan sebelum memasuki pusaran, hubungan tersebut dapat diputus sepenuhnya, mencegah kelahiran kembali abadi. Secercah harapan, terhalang sepenuhnya. Kilauan tajam kembali menyala di mata Chen Ping. Sambil menahan rasa sakitnya, dia mengeluarkan perintah, kata demi kata, dengan nada tegas, bentuk barisan di keempat sisi. Pertempuran terakhir. Zier melancarkan serangan langsung dan kuat, menahan kekuatan fisiknya dan mengganggu pikirannya. Badai salju, membekukan ruang udara, mengunci ruang di sekitar pusaran dimensi, menghalangi jalur pelarian apapun. Hantu 7, sembunyikan keberadaanmu dan bersembunyilah di kehampaan, menunggu saat kematianmu untuk mencegat dan membunuh jiwamu yang telah pergi. Seperti yang kamu perintahkan, keempatnya bergerak bersamaan, dan formasi pembunuhan terakhir terbentuk dalam sekejap. Zier menelan rasa logam di tenggorokannya, memeras sisa energi abadi purba terakhir dari dantiannya, dan membakar sedikit umur hidupnya untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Cahaya abadi berwarna ungu melesat ke langit, dan sosoknya berubah menjadi pelangi ungu yang menyala-nyala, menyerbu langsung ke arah Jin Wu. Kali ini, dia tidak memberi jalan keluar, gerakan pedangnya tegas dan tanpa ampun, setiap gerakan adalah pertarungan hidup dan mati, dia rela merusak fondasinya sendiri demi menjebak lawannya. Jin Wuhao terpaksa berbalik dan melawan balik. Dia mengayunkan pedang sucinya, dan cahaya keemasan bersinar terang. Dua pancaran cahaya, ungu dan emas, bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan raungan memekakkan telinga yang menyebabkan sebagian besar dinding lembah runtuh, dengan bebatuan bergulingan di mana-mana. Jiang Suelan bergerak ke samping, mengangkat tangannya,
dan membentuk segel es 1000 alam. Semua kekuatan Dewa Es yang tersisa dicurahkan, dan serpihan serta jarum es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara, berubah menjadi hujan es deras yang melesat deras ke arah anggota tubuh, meridian, dan lubang ilahi Jinwoo. Jarum-jarum es itu tidak terlalu mematikan, tetapi dapat menghambat aliran kekuatan ilahi dan mengganggu ritme serangan. Setiap inci suhu dingin yang ekstrim memperlambat gerakannya dan menciptakan celah yang singkat. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga, menyembunyikan seluruh auranya, dan menunggu di titik buta di medan perang. Cahaya sisa kekacauan menyelimuti pedang, mengumpulkan kekuatan untuk pukulan mematikan. Ghost Seven lenyap ke dalam bayang-bayang kehampaan, Nether Fire-nya mereda, dan jiwa ilahinya menyebar, mengunci pada fluktuasi jiwa ilahi Golden Crow, menunggu saatnya tiba. Dengan 4 orang yang mengelilingi dan menahannya lapis demi lapis, Jinwoo diserang dari kedua sisi dan tidak dapat menangani satu sisi saja. Zier melancarkan serangan putus asa dari depan, sementara es menghalangi kekuatan ilahi dari samping, dan niat membunuh mengintai di balik bayangan. Hubungan antara alam ilahi dan alam ilahi mengalami sedikit fluktuasi. Minggir dari jalanku, kalian semua. Jinwoo sangat marah. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi, dan gelombang kejut kekuatan ilahi melingkari ke segala arah, dengan paksa mendorong mundur Zier dan Jiang Sueli. Semburan kekuatan ilahi menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kesempatan itu hanya berlangsung singkat. Inilah saatnya. Kekosongan di bawah kaki Chen Ping meledak, dan sosoknya langsung melesat ke depan, mencurahkan sisa-sisa kekuatan kacau yang telah lama terkumpul ke dalam pedang. Cahaya pedang berwarna abu ungu menyembunyikan ketajamannya, seperti ular berbisa yang menyelinap ke dalam celah, menusuk tepat ke tulang rusuk dan titik vital Jinwoo, menembus rongga dadanya, menghancurkan jantung ilahinya, dan api kekacauan membakar ke dalam sepanjang luka, melarutkan sumber meridiannya. Segera setelah itu, Zier berteleportasi masuk, pedang abadi miliknya menusuk tenggorokan Zier. Energi Dao abadi yang tersisa mengunci kekuatan hidupnya, memutuskan semua kekuatan hidup dari tubuh fisiknya. Tubuh Jinwoo tiba-tiba kaku, matanya dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang meluap-luap, kekuatan ilahinya lenyap sedikit demi sedikit, dan tubuhnya yang besar terhempas ke tanah. Untuk yang ke-20 kalinya, dia terjatuh. Dalam sekejap mata, perubahan mendadak terjadi. Di atas mayat itu, sebuah pusaran emas gelap secara otomatis terbuka di kehampaan. Pusaran itu berputar perlahan, dengan pancaran primordial dari alam ilahi mengalir di dalamnya. Sebuah lorong dimensional perlahan terbentuk, membimbing jiwa ilahi kembali ke tempatnya yang seharusnya. Sesosok hantu keemasan yang kabur muncul dari mayat itu, siluetnya jelas, alis dan matanya menyerupai Jinwoo, yang merupakan jiwa asalnya yang tersegel di berbagai dimensi. Jiwa ilusi itu melayang ringan ke udara, perlahan kembali ke alam para dewa di atas karena tarikan pusaran. Serang, rebut jiwanya. Chen Ping memberikan perintah tegas. Ghost Seven, yang selama ini bersembunyi di kehampaan, tiba-tiba muncul di dunia. Bayangan hitamnya melesat menembus langit, pedang neternya terangkat tinggi, dan api neter berwarna biru gelap membubung hingga puluhan ribu kaki, membawa kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Dia menebas hantu jiwa ilahi berwarna emas itu. Kelancaran, beraninya kau, iblis belaka, menghujat jiwa ilahi dari alam ilahi. Dari kedalaman pusaran dimensi terdengar raungan sedalam guntur purba, suara itu menembus penghalang ruang yang tak terhitung jumlahnya, membawa tekanan tertinggi dari alam atas. Seberkas cahaya keemasan yang sangat terkondensasi muncul dari pusaran, menghalangi pedang neter dan mencoba menghentikan serangan pemutus jiwa. Namun, api dunia bawah secara alami mampu menghancurkan jiwa semua dewa. Pedang neter menebas cahaya keemasan,
dan api biru seperti hantu langsung mengikat jiwa emas itu. Ratapan jiwa yang memilukan dan menusuk hati bergema di seluruh langit dan bumi. Tidak seperti rasa sakit fisik, rasa sakit ini menyerang langsung ke sumbernya, menusuk dan mengikis jiwa. Jiwa ilusi Jin Wu berputar, berjuang, dan hancur berkeping-keping dengan hebat, dan titik-titik cahaya primordial keemasan terus padam, mencair dengan cepat seperti salju di bawah terik matahari. Hanya dalam 3 tarikan napas, ratapan itu berhenti, cahaya keemasan menghilang, dan jiwa ilahi kelahiran yang telah berakar di alam ilahi selama puluhan ribu tahun benar-benar terbakar menjadi ketiadaan. Setelah kehilangan titik tumpunya, pusaran emas gelap yang berputar di udara perlahan menyusut dan menutup, akhirnya meratakan kekosongan tanpa meninggalkan jejak. Cahaya keemasan kebangkitan turun dari langit sesuai jadwal, mendarat di atas mayat Jin Wu. Namun kali ini, cahaya ilahi itu tidak efektif dan tidak dapat mengembalikan jejak kehidupan. Tubuhnya dingin, meridiannya mati rasa, dan jiwanya telah lenyap. Dia telah benar-benar binasa, kembali menjadi debu dan abu. Dewa Emas Agung, perwakilan dari ras dewa, Jin Wu, meninggal dan kultivasinya lenyap. Pertempuran yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir, dan keempatnya ambruk karena kelelahan. Chen Ping berlutut di tanah, pedang tergantung di lengannya. Darah mengalir deras dari luka di bahunya, seluruh tubuhnya terasa sakit dan mati rasa, meridiannya rusak di berbagai tempat, tetapi ketegangan di hatinya akhirnya mereda, dan senyum lega muncul di bibirnya. Jiang Xuelan bergerak ke sisinya, bersandar lembut padanya, kekuatannya terkuras, ekspresinya tenang. Zier terbaring di atas debu, cahaya abadinya telah padam, bernapas dengan tenang. Gui Qi berdiri di samping mayat itu, api gaibnya telah padam, punggungnya tampak sepi dan dingin. Lembah itu kembali tenang, tetapi ketenangan ini hanya berlangsung selama 10 tarikan napas. Di puncak ruang hampa yang tertutup, semburan cahaya keemasan yang menyala-nyala, 100 kali lebih terang dari sebelumnya, tiba-tiba meletus. Cahaya ilahi itu meliputi langit dan mewarnai seluruh cakrawala dengan warna merah. Tekanan tertinggi, yang membawa murka Sang Suci, menghantam ke bawah. Seperti gunung, seperti laut, seperti langit yang menekan kita. Para kultivator iblis dan dewa-dewa yang ditawan di lembah itu semuanya terhimpit di tanah oleh kekuatan yang menindas. Tulang-tulang mereka berderak, bahkan tidak mampu mengangkat kepala atau membuka mata mereka. Zier menahan rasa sakit yang luar biasa dan menopang dirinya. Saat aura pelindung abadi muncul, aura itu hancur oleh kekuatan yang menindas. Di tengah kehampaan, cahaya keemasan perlahan memudar, dan sesosok figur berjalan di atas cahaya itu, perlahan turun dari alam atas. Orang tua itu mengenakan jubah ilahi yang rumit dan mewah dari emas spiritual, dengan pola bintang dan rasi bintang terukir di jubah tersebut, dan setiap helai benangnya ditenun dari emas spiritual. Wajahnya agung dan tegas, matanya yang cekung dipenuhi hawa dingin kuno, dan ia dikelilingi oleh miliaran lapisan membran cahaya ilahi. Di dalam membran-membran ini mengalir hukum-hukum bintang yang lengkap, dan setiap gerakan yang dilakukannya menyebabkan getaran dimensional. Mata emas gelapnya menatap ke alam fana, tatapannya mengungkapkan naik turunnya bintang-bintang serta berkembang dan layunya Dao Agung. Alam kekuasaannya tak terukur, menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di sana. Chen Ping tidak bisa memahami kekuatan ilahi lelaki tua itu, tetapi dia jelas lebih kuat daripada Zier dan Gui Qi. Lelaki tua itu melayang di udara, pandangannya menyapu bercak darah, pedang abadi yang hancur, dan pedang ilahi yang patah, akhirnya tertuju pada mayat dingin Jin Wu. Suhu tubuhnya anjlok, dan dia membunuh. Kekosongan itu membeku. Semut-semut dari alam bawah itu berani-beraninya membunuh wakil ilahi yang ditunjuk oleh para dewa. Ia berbicara perlahan dan lembut,
namun suaranya membawa kekuatan hukum purba, langsung menghantam jiwa setiap orang. Rasa pusing dan sakit yang luar biasa menyelimuti mereka semua. Kalian semua ditakdirkan untuk jiwa kalian dihancurkan dan dikirim ke neraka dewa yang membara, dan tidak akan pernah terlahir kembali. Begitu selesai berbicara, dia menekan ringan dengan tangan kanannya. Tekanan tak berbentuk dan tak berwujud dari penguasa abadi itu berubah menjadi gunung besar, runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Sendi-sendi Chen Ping berderak berulang kali saat tubuhnya ditekan kuat ke tanah, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia berhenti bernapas. Penghalang es Jiang Suerun hancur seketika, dan dia hampir mati lemas. Ghost Seven dikelilingi oleh api neraka yang berkedip-kedip, tidak mampu menahan kekuatan ilahi yang tertinggi. Hidup dan mati dipertaruhkan, situasi genting kembali mengancam. Kilatan tekad terpancar di mata Zier. Ia mengerahkan sisa kekuatan hidupnya, merogoh dadanya, dan mengeluarkan liontin giok ungu kuno yang hangat. Liontin giok ini memancarkan warna ungu pucat yang tenang dan diukir dengan pola 7 bintang yang saling terkait, melambangkan takdir yang sama dari 7 saudari. Saudari-saudari, saudari ketujuh sedang dalam masalah. Cepat turun ke alam fana. Dengan sekali jentikan, dia menghancurkan tablet roh kelahirannya dengan gerakan kuat jari-jari gioknya. Serpihan giok ungu halus melayang di udara, berubah menjadi sinar ungu menjulang tinggi yang menembus langit keemasan dan melesat lurus ke galaksi bagian atas. Langit yang dipenuhi cahaya ungu mekar, membentuk hamparan teratai 7 warna yang membentang di langit dan bumi. Kelopak teratai terbuka satu demi satu, merobek tirai cahaya keemasan yang telah ditekan oleh penguasa abadi. 7 sinar cahaya purba, merah, jingga, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu, muncul dari jantung bunga teratai, menjalin bersama membentuk jembatan pelangi yang membentang di galaksi Bima Sakti. Jembatan pelangi mengalir dengan pesona abadi purba yang kuno, lembut namun agung, seketika menangkal tekanan luar biasa dari para penguasa abadi, dan tekanan dari gunung ilahi yang tenggelam tiba-tiba berhenti. 6 wanita dengan kecantikan dan keanggunan yang tak tertandingi perlahan melangkah keluar dari jembatan pelangi. Putri sulung, berpakaian merah menyala, dengan mata dan alis tajam, memegang kekuatan dao api pembakar langit. Putri kedua, Cheng Yi Xiang Guang, lembut dan bermartabat, serta memegang kendali atas penciptaan dan kehidupan. Ketiga wanita itu, mengenakan jubah kuning sederhana, tampak tenang dan terkendali, seolah-olah bertanggung jawab atas tatanan surgawi dan perjalanan waktu. 4 wanita berbaju hijau, anggun dan lembut seperti angin, mengatur umur panjang tanaman. 5 wanita, berpakaian hijau, tampak menyendiri dan acuh tak acuh, memegang kekuatan kehampaan. 6 wanita, mengenakan pakaian biru, berdiri tegak dan bangga, memegang jurus pedang 9 langit. Keenam individu tersebut masing-masing memiliki temperamen yang berbeda, ada yang garang, ada yang lembut, ada yang tenang, dan ada yang tajam, namun esensi abadi yang mengalir di sekitar mereka sangat luas dan tak terbatas, dan masing-masing dari mereka setidaknya berada di atas tingkat Dewa Emas. 6 sosok surgawi mendarat dengan anggun, mengelilingi Zier, yang kelelahan dan terhuyung-huyung. Wanita tertua berbaju merah itu membungkuk dan dengan lembut menopang Zier yang terluka, matanya dipenuhi kelembutan, suaranya mengandung kekuatan abadi yang luar biasa. Saudari ketujuh, siapa yang melukaimu hingga esensimu runtuh dan fondasimu hancur? Zier bersandar di dada kakak perempuannya yang tertua, senyum lega yang telah lama hilang muncul di wajahnya yang pucat. Dia berbisik lemah, kakakku tersayang, kau akhirnya datang. Putri sulung perlahan mengangkat matanya, mata merahnya menyala dengan api surgawi. Tatapannya menembus cahaya keemasan yang memenuhi langit,
menatap langsung ke arah tetua berjubah emas di tengah udara. Dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan sengaja, suaranya bergema di antara hamparan bintang. Kau pencuri tua dari ras dewa, kau berani menyakiti saudara-saudariku, betapa sombongnya kau. Ekspresi Raja Dewa Tertinggi berubah drastis pada saat ini, pupil matanya yang berwarna emas gelap menyempit tajam, dan rasa takut yang luar biasa melanda hatinya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa wanita-wanita ini tidak lebih lemah darinya dan bahwa mereka juga berasal dari alam atas. Chen Ping terbaring telentang di lumpur yang hangus, luka di bahunya berdarah dan energi spiritualnya terkuras. Menatap cahaya 7 warna di atas jembatan pelangi dan 7 sosok abadi yang tak tertandingi, hatinya, yang telah berdebar-debar selama puluhan hari, akhirnya tenang. Pikiranku yang tegang tiba-tiba rileks, semangatku lelah, penglihatanku perlahan kabur, dan cahaya serta bayangan langit dan bumi menghilang lapis demi lapis. Senyum damai teruk di bibirnya saat ia bergumam pelan sebelum kehilangan kesadaran. Akhirnya, ini dia.